Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Putra Ardiansyah dari kelas E NBI 1151900-255 Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Untak Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi kepemimpinan. Yang akan saya bahas meliputi 1. Hakikat pemimpin, 2. Pengertian kepemimpinan, 3. Fungsi kepemimpinan, 4. Gaya kepemimpinan, 5. Tipe-tipe kepemimpinan, 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Materi awal yang akan saya bahas yaitu hakikat pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubung dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada pemberian tugas, pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sehingga terjalin sesuatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu, bahwa pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan tercapai secara maksimal. Selanjutnya, yang akan saya bahas tentang pengertian kepemimpinan. Menurut Keating, kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut. Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Para anggota kelompok membantu menentukan status kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seseorang akan menjadi tidak relevan. Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok. Tetapi, para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh, seorang manajer dapat mengarahkan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, tetapi dia juga dapat mempengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan tepat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tugas kepemimpinan. Tugas pemimpin dalam suatu birokrasi sangat urgent dalam rangkai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana yang diamankan administrasi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa efektivitas kepemimpinan yang bersangkutan merupakan suatu hal yang sangat urgent yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan birokrasi. Menurut Hicks and Goulet mengatakan, pemimpin yang efektif
mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dan pencapaian tujuan birokrasi. Tanpa pemimpin atau pembimbing, hubungan antara individu dengan tujuan birokrasi menjadi lemah. Hasil penelitian dari para pakar kepemimpinan menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dinilai menggunakan kemampuan mengambil keputusan sebagai kriteria utamanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan mengambil keputusan tidak hanya diukur dengan kuantitatif atau jumlah keputusan yang lahir. Akan tetapi, yang digunakan sebagai indikator adalah keputusan yang diambil bersifat praktis, realistis, dan dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan birokrasi secara efisien dan efektif. Dalam segala situasi, pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin birokrasi merupakan simbol panutan, pendorong, sekaligus pengaruh yang dapat mengarahkan berbagai kegiatan dan sumber daya birokrasi guna mencapai tujuannya. Tidak mengherankan begitu banyak studi yang dilakukan oleh ilmuwan tentang pemimpin, menghasilkan informasi dan analisis tentang pentingnya pengetahuan kepemimpinan. Jadi, apapun alasannya, kepemimpinan tetap relevan untuk dikaji sebagai peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Mengingat dari berbagai ilmu, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik disebabkan oleh rendahnya kualitas pemimpinnya. Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan disebut relationship function. Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu 1. Memulai, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu. 2. Mengatur, yaitu tindakan untuk mengatur arah langkah kegiatan kelompok. 3. Memberitahu, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. 4. Mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawah dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. 5. Menilai, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi-konsekuensi dan untung ruginya. 6. Menyimpulkan, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, dan usul muncul, menyingkat lalu menyimpulkannya sebagai landasan utama memikirkan lebih lanjut. Lebih lanjut, Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan dalam kelompok antara lain yaitu 1. Mendorong, yaitu bersikap hangat, bersahabat, menerima orang. 2. Mengungkapkan perasaan. 3. Mendamaikan, yaitu tindakan mempertemukan dan mendamaikan pendapat-pendapat yang berbeda dan menurunkan orang-orang yang bersitegang satu sama lain. 4. Mengalah, yaitu kemampuan untuk mengubah perasaan orang-orang yang dipimpinnya. 5. Memperlancar, yaitu kesediaan membantu mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok sehingga semua secara ikhlas menyumbangkan dan mengungkapkan gagasan-gagasannya. 6. Memasang aturan main, yaitu tindakan menyampaikan aturan dan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi kepemimpinan. Pendekatan perilaku membahas orientasi atau identifikasi pemimpin. Aspek pertama, pendekatan perilaku kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya. Agar kelompoknya dapat berjalan dengan efektif, seseorang harus melaksanakan dua fungsi utama. 1. Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah. 2. Fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi pertama menyangkut pemberian saran, penyelesaian, informasi, dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok dapat berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penengahan pendapat, dan sebagainya.
Stoner juga mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah agar seseorang beroperasi secara efektif dan kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan dua hal fungsi utama, yaitu 1. Berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah. 2. Memelihara kelompok atau sosial. Menurut Hick and Gullett, membagi 8 fungsi kepemimpinan, yaitu 1. Pemimpin sebagai penengah, pemimpin sebagai penganjur, pemimpin sebagai pemenahun tujuan, pemimpin sebagai katalisator, pemimpin sebagai pemberi jaminan, pemimpin sebagai yang mewakili, pemimpin sebagai pembangkit semangat, dan pembangkit sebagai pemuji. Fungsi kepemimpinan menurut Siagan yaitu 1. Pemimpin sebagai penentu arah, yaitu setiap birokrasi baik di bidang kenegaraan, keniagaan, politik, sosial, dan birokrasi kemasyarakatan lainnya diciptakan atau dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu, baik sifatnya jangka panjang, jangka pendek, yang tidak mungkin tercapai apabila tidak diusahakan dicapai oleh anggotanya yang bertindak sendiri-sendiri tanpa ditentukan oleh pemimpin. 2. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, yaitu dalam rangkai penyampaian tujuan, tidak ada birokrasi yang bergerak dalam suasana terisolisasi. Artinya, tidak ada birokrasi yang akan mampu mencapai tujuannya tanpa memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak di luar birokrasi itu sendiri, yaitu bernama pihak stakeholder. 3. Pemimpin sebagai komunikator, yaitu pemeliharaan baik keluar maupun dalam dilaksanakan dalam proses komunikasi baik lisan maupun tulisan. 4. Pemimpin sebagai mediator, sebagai penengah dalam suatu konflik yang mungkin terjadi di dalam birokrasi itu sendiri. 5. Pemimpin sebagai integrator, yaitu merupakan kenyataan kehidupan birokrasi bahwa timbulnya kecenderungan berpikir dan bertindak berkotak-kotak di kalangan para anggota birokrasi dapat diakibatkan oleh sikap positif ataupun sikap negatif. Selain fungsi-fungsi tersebut, maka fungsi lain kepemimpinan birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fungsi perintah, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya. 2. Fungsi konsulatif, yaitu kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya meskipun pelaksanaannya sangat tergantung kepada yang memimpin. 3. Fungsi partisipatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hal ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan, dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan keputusan. 4. Fungsi delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemimpin. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Pada dasarnya, gaya kepemimpinan atau style banyak berpengaruh terhadap seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilakunya pengikut-pengikutnya. Istilah gaya pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan oleh pemimpin dalam proses mempengaruhi pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diamati. Dalam konteks ini, usaha menyelaraskan persepsi di antara orang-orang yang perilakunya akan mempengaruhi menjadi sangat penting dalam posisinya. Secara umum, gaya kepemimpinan hanya dikenal dalam dua gaya, yaitu gaya otoriter dan gaya demokrasi. Gaya kepemimpinan otoriter biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuasaan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan demokrasi dikaitkan dengan kekuatan personel dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris atau style, yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. Gaya merupakan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang yang melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Menurut Stoner, mengatakan bahwa gaya kepemimpinan atau leadership style adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Stoner juga membagi dua gaya kepemimpinan, yaitu satu, gaya yang berorientasi dalam mengawasi tugas pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih ditekankan pada pertumbuhan pegawai dan kepuasan pribadi. 2. Gaya berorientasi pada pegawai lain, menekankan pada memotivasi ketimbang mengendalikan bawahan. Gaya ini menjalin hubungan persahabatan, saling percaya, dan saling menghargai dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Gaya kepemimpinan menurut Toha adalah merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Hermaya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan bagaimana cara mengendalikan bawahan untuk melaksanakan sesuatu. Gaya pemimpin menurut Hershey and Blanchard adalah pola-pola perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam rangka bekerja dengan dan melalui orang lain seperti yang dipersepsikan orang-orang itu. Pola-pola itu timbul pada diri-diri orang tersebut pada waktu mereka memulai memberikan tanggapan tentang cara yang sama dalam kondisi serupa. Pola itu membentuk suatu kebiasaan tindakan yang setidaknya dapat diperkirakan bagi mereka yang lagi bekerja dengan pemimpin itu. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Secara umum, gaya kepemimpinan hanya dikenal dalam dua gaya, yaitu gaya otoriter dan gaya demokrasi. Gaya kepemimpinan otoriter biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuasaan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan demokrasi dikaitkan dengan kekuatan personel dan keikutsertaan serta pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dapat melaksanakan proses yang kepemimpinannya terjadi adanya suatu pembedaan antar pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Hal menurut G.R. Terry yang dikutip Maman Ukas bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu 1. Tipe kepemimpinan pribadi. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. 2. Tipe kepemimpinan non-pribadi. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. 3. Tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. 4. Tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksanakan tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan.
Kelima, tipe kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapaan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Dan yang keenam, tipe kepemimpinan menurut bakat. Biasanya timbul dari kelompok-kelompok orang yang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan, dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung. Menurut Kurt Lewin yang dikutip oleh Maman Hukas, mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Autokratis. Pemimpin yang demikian bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dengan ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya bisa bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. 3. Laissez-faire. Pemimpin yang bertipe demikian segera setelah tujuan diterangkan pada bawahannya untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasil dengan tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif. Semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya, sehingga dengan demikian dianggap cukup dapat memberikan kesempatan pada para bawahannya bekerja bebas tanpa kekangan. Oke, dan terakhir saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Reitz tahun 1981 yang dikutip oleh Nanang Fata sebagai berikut. 1. Kepribadian. Pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. 2. Harapan dan perilaku atasan. 3. Karakteristik. Harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. 4. Kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. 5. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Dan terakhir 6. Harapan dan perilaku rekan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki oleh pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan, dan keleluasan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. Selanjutnya, peranan seorang pemimpin sebagaimana dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto sebagai berikut. 1. Sebagai pelaksanaan. 2. Sebagai perencana. 3. Sebagai seorang ahli. 4. Sebagai mewakili kelompok dalam tindakan yang keluar. 5. Sebagai mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok. 6. Bertindak sebagai pemberi gambaran atau pujian atau hukuman. 7. Bertindak sebagai wasit dan penengah. 8. Merupakan bagian dari kelompok. 9. Merupakan lambing daripada kelompok. 10. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. 11. Sebagai pencipta atau memiliki cita-cita. 12. Bertindak sebagai seorang ayah. 13. Sebagai kambing hitam. Berdasarkan dari peranan pemimpin tersebut, jelaslah bahwa dalam suatu kepemimpinan harus memiliki peranan-peranan yang dimaksud. Di samping itu juga bahwa pemimpin memiliki tugasnya yang embannya sebagaimana menurut M. Ngalim Purwanto sebagai berikut. 1.
menyelami kebutuhan-kebutuhan kelompok dan keinginan kelompoknya. 2. Dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai. 3. Meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan khayalan. Tugas pemimpin tersebut akan berhasil dengan baik apabila setiap pemimpin memahami akan tugas yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, kepemimpinan akan tampak dalam proses di mana seorang mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi atau menguasai pikiran-pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Untuk keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan diperlukan seorang pemimpin yang profesional, di mana ia memahami akan tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin, serta melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin. Di samping itu, pemimpin harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suatu suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.